Sobat Esen, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Kali ini kita akan membahas soal-soal SBMPTN mengenai stratifikasi sosial. Gimana, sudah siap? Sobat Esen, kita mulai soal yang pertama. Di sini ada soal 2017 kode 320, di mana salah satu fungsi stratifikasi sosial dalam masyarakat adalah A. Menyamaratakan hak-hak setiap anggota masyarakat. B. Membuat tingkatan berdasarkan prestasi dan penghargaan. C. Mengabaikan adanya status simbol seseorang. D. Memudahkan seseorang pindah tingkatan dalam kasta. E. Menjadi pemicu konflik antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Nah, jadi pada soal ini ya, kita akan melihat beberapa fungsi dari stratifikasi sosial. Nah, di sini yang ditanyakan fungsi stratifikasi sosial. Tapi sebelumnya kakak akan menjelaskan ya beberapa fungsi dari stratifikasi sosial. Fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama adalah distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Nah, yang maksudnya di sini adalah adanya perbedaan ya, hak-hak istimewa bagi individu di dalam masyarakat. Nah, jadi bisa kita artikan ketika seseorang ingin berusaha, pasti dia akan mendapatkan. Ketika seseorang telah mencapai pada sesuatu hal yang diinginkan, itu akan mendapatkan popularitas ya, atau juga privilege, atau juga prestis. Nah, itu menandakan bahwa dalam masyarakat yang terbuka, setiap hak-hak di dalam masyarakat itu pasti berbeda, yaitu bersifat objektif. Berarti bisa dikatakan siapa yang mau berusaha, dia yang akan mendapat gitu kan, yang akan mendapat sesuatu hal yang diinginkan. Kemudian yang kedua dari fungsi stratifikasi adalah sistem pertanggaan. Sistem pertanggaan yang diciptakan oleh masyarakat. Nah, ini untuk apa? Sesuatu hal yang berhubungan dengan prestis. Yang berhubungan dengan prestis dan juga penghargaan. Nah, makanya ketika di dalam masyarakat ada sesuatu hal mengenai penghargaan ya, atau ada sesuatu hal yang dihargai, adanya rasa kebanggaan atau adanya privilege, hak-hak istimewa. Nah, makanya di dalam masyarakat dibuat stratifikasi pertanggaan untuk membedakan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Makanya diciptakan stratifikasi untuk membedakan. Selanjutnya, selain sistem pertanggaan, itu adanya penentu simbol. Penentu simbol dalam masyarakat ya, penentu simbol status. Nah, ketika seseorang berada di atas maupun di bawah, itu dapat kita lihat dari simbol-simbol yang mereka gunakan. Kita contohkan perbedaan simbol tersebut bisa mengenai tentang pakaian ya, kemudian rumah, mobil, dan lain-lain. Oke, jadi
perbedaan antara kelas atas dengan kelas bawah itu dapat kita lihat berdasarkan beberapa hal ini ya. Dari pakaian yang mereka pakai, kemudian rumah yang mereka tinggali, maupun mobil yang mereka gunakan. Nah, itu simbol untuk menentukan seseorang berada di kelas mana ya. Kemudian selanjutnya yaitu adanya alat solidaritas. Alat solidaritas antar anggota dalam kelas yang sama. Nah, jadi kalau kita lihat di mana orang-orang kelas atas itu kebanyakan anggota-anggotanya, teman-temannya itu pasti kebanyakan dari golongan atas juga. Begitu juga dengan masyarakat yang kelas bawah, pasti kebanyakan temannya, kelompoknya, anggotanya dari masyarakat kelas bawah juga. Intinya adanya perbedaan ya, solidaritas antara kelas atas dengan kelas bawah. Oke, dan lain-lain ini adalah beberapa fungsi dari stratifikasi sosial. Sekarang kita kembali ke soal. Di sini yang ditanya salah satu fungsi stratifikasi sosial, berarti kita hanya melihat salah satunya saja ya. Kalau yang A menyamaratakan hak-hak setiap anggota. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kalau yang namanya stratifikasi, hak-hak itu pasti akan berbeda setiap individu. Berarti pernyataan yang A salah. Kemudian yang B, membuat tingkatan berdasarkan prestasi dan penghargaan. Nah, itu adalah salah satu fungsi stratifikasi. Adanya pertanggaan ya, yang dibentuk berdasarkan prestis maupun penghargaan. Jadi, jawabannya yang B. Kita lihat yang C, mengabaikan adanya status simbol seseorang. Nah, ini salah ya. Kalau dalam stratifikasi, simbol itu sangat diperhitungkan atau sangat dilihat. Kemudian yang D, memudahkan seseorang pindah tingkatan dalam kasta. Nah, itu juga salah. Kalau dalam kasta, mobilitas akan susah atau sulit dilakukan. Kemudian yang E, menjadi pemicu konflik antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Nah, ini lebih kepada dampak stratifikasi atau bisa dikatakan dampak negatif dari stratifikasi, bukan fungsi. Berarti ini juga salah. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal 2017 kode 320 adalah yang B. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!